Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Farah Sari Almesa, BP 191053-2004 dari jurusan S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas rasio-rasio yang terdapat di laporan posisi keuangan PT Astra International Tbk. Rasio-rasio keuangan yang terdapat di pembelajaran atau mata kuliah manajemen keuangan 1 yaitu antara lain liquidity ratio, leverage ratio, activity ratio, dan profitability ratio. Oke, nah di antara keempat rasio-rasio ini ada beberapa rasio yang masuk atau terdapat di dalam laporan posisi keuangan PT Astra International. Kita lihat antara lain, kita masuk ke rasio liquidity. Yang pertama yaitu current ratio. Nah, di current ratio sendiri untuk mencarinya yaitu antara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kita lihat di tahun 2018. Di tahun 2018 hasilnya yaitu 1,12. Dan di tahun 2019 hasilnya 1,29. Nah, jika hasilnya lebih besar atau lebih dari 1, maka keuangan perusahaan atau kewajiban perusahaan tersebut dalam melunasi kewajibannya jangka pendek itu baik. Dan jika kecil dari 1, maka kita bisa mempertanyakan bagaimana perusahaan tersebut dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Oke, kita masuk ke kita lihat dulu di current ratio. 2015 itu hasilnya 1,12. Di tahun 2019 hasilnya 1,29. Jadi kewajiban atau perusahaan tersebut dalam melunasi kewajiban jangka pendek itu baik ya, dari tahun ke tahun gitu. Performanya itu baik. Kita masuk ke quick ratio. Untuk mencari quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang dengan persediaan atau dibagi dengan hutang lancar. Kita lihat di tahun 2018 aktiva hasilnya 0,86. Kalau di bawah 0, di bawah 1 saja itu sudah dipertanyakan, apalagi 0 hasilnya itu. Tapi di 2019 perusahaan PT Astra ini memperbaiki performanya dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Jadi di 2019 quick ratio-nya itu 1 gitu. Jadi baik. Untuk laporan posisi keuangan bisa dilihat di laporan posisi keuangan di Google ya. Di PT Astra International Tbk di sana ada. Lihat perbandingan antara 2018 dan 2019-nya. Cash ratio. Nah, di cash ratio kita mencari kas dijumlahkan dengan efek dibagi hutang lancar. Didapatkan hasil antara 2018 dan 2019 itu lebih tinggi 2019 gitu. Soalnya hasilnya 0,24. Nah, untuk di rasio likuiditas yang diperhatikan itu adalah quick ratio dan current ratio. Itu yang lebih diperhatikan, yang lebih diutamakan. Kita lihat ke rasio leverage atau solvabilitas. Nah, di debt ratio atau di rasio leverage ini, jika keuangannya itu kecil, semakin mengecil maka itu semakin baik. Mengapa? Karena perusahaan tersebut dalam melunasi hutangnya itu semakin mengecil gitu. Jadi kalau hutangnya semakin mengecil, bisa kita katakan bahwa perusahaan tersebut terhindar dari kebangkrutan yang namanya bangkrut.
Kita lihat di tahun 2018. Untuk mencari debt ratio, kita mencari total liabilitasnya dibagi dengan total aset dikali 100%. Lihat di 2018. Performanya itu di debt ratio-nya 0,49 atau 49%. Di tahun 2019 menjadi 46%. Jadi perusahaan PT Astra International ini dalam melunasi hutangnya itu baik gitu, sangat sehat perusahaannya itu dari hutang karena mengecil di tahun 2019. Kita masuk ke debt to equity ratio. Cara mencarinya dengan membagi antara total liabilitas dengan total ekuitas dikali 100%. Kita lihat kembali. 2018 97%, 2019 88%. Sama dengan debt ratio. Jadi, debt to equity ratio pun menunjukkan bahwa perusahaan PT Astra International ini perusahaannya itu sehat gitu. Karena hutangnya itu semakin mengecil dari tahun ke tahun. Kita masuk ke rasio keuntungan atau profitability. Nah, di rasio keuntungan ini kita melihat seberapa atau mengukur besar keuntungan yang diperoleh perusahaan itu dibandingkan dengan penjualannya sendiri. Kita masuk ke gross profit margin. Nah, di gross profit margin kita lihat cara mencarinya yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Dilihat antara 2018 dan 2019 hasilnya itu sama gitu. Hasil ini sama. Jadi bisa disimpulkan kalau keuntungan antara 2018 dan 2019 itu sama. Kita lihat profit margin. Dengan cara laba bersih dibagi penjualan bersih dikali dengan 100%. Dari 2018 dan 2019 bisa dilihat bahwa hasil persentasenya itu di 2018 12%, 2019 9%. Jadi keuntungan atau profit margin dari perusahaan PT Astra International ini menurun dan perbandingannya itu pun 3%. Gitu. Maksudnya itu penurunannya itu sebesar 3%. Gitu. Net profit margin dengan cara laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, hasilnya antara net profit margin dengan profit margin ini sama. Sebab cara mencarinya itu memang sama gitu. Jadi kita bisa memakai salah satunya ini. Hasilnya tetap akan sama. Kita masuk ke return on asset. Dengan menjumlahkan antara EBIT dibagi dengan total aktiva dikali 100%. 2018 8%. Hasilnya 2019 6%. Maka di 2019 ini kecil ya. Maksudnya itu rendah daripada 2018. Return on asset. Kita lihat lagi ke return on equity. Nah, dengan cara menjumlahkan EAT dibagi modal sendiri dikali 100%. 2018 return on equity-nya itu 16%. 2019 return on equity-nya itu 12%. Maka bisa simpulkan kalau return on equity-nya itu memang mengalami penurunan gitu. Kita lihat lagi di return on investment. Dengan cara kalau investment ini kata kuncinya udah jelas investment. Jadi yang kita bagi itu dengan investasi perusahaan itu. Nah, caranya dengan EAT dibagi dengan investasi dikali 100%. Di 2018 hasilnya 71%, 2019 50%. Jadi return on investment ini 2019 ini kecil daripada 2018. Yang terakhir, earning per share. Nah, di earning per share ini yang kita lihat itu adalah jumlah saham yang beredar, jumlah saham yang ada di perusahaan PT Astra International. Nah, di earning per share yang kita cari itu atau caranya itu dengan EAT dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%.
2018 kita mendapatkan 14,25, 2019 11,50. 2018 dan 2019 jumlah saham yang beredarnya itu sama. Tapi kalau jumlah sahamnya itu yang beredar itu sama, tidak mungkin hasilnya tetap sama. Karena kita mencarinya juga dengan memakai EAT. Nah, bisa kita lihat di rasio keuntungan atau profitability. Gross profitnya itu mengalami keuntungan yang sama antara tahun per tahun. Di profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity, return on investment, dan earning per share itu mengalami penurunan keuntungannya. Gitu. Sekian penjelasan saya tentang rasio keuangan PT Astra International. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.